Usai setahun dilanda pandemi, sekolah mulai bersiap kembali. Menerima kembali murid untuk belajar, seluruh sekolah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya, Satuan Pendidikan Kerjasama. Sekolah yang dikelola atas dasar kerjasama antara lembaga pendidikan asing dan lembaga pendidikan di Indonesia ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung. We've got very strong health and safety regulations to make sure that all our students' health is protected. Everyone, for example, has to wash their hands before they come onto campus, and we monitor that carefully. And we've got very clear and detailed policies that mean that when you come onto campus, or for example, if there was someone exposed to COVID, we would be able to know exactly what to do by following these protocols. Setiap fasilitas di sekolah harus disterilisasi dan dipastikan memenuhi standar protokol kesehatan. Ruang kelas harus memenuhi standar protokol kesehatan, termasuk pembatasan penggunaan fasilitas sekolah. Protokol kesehatan di kelas sudah sangat baik, saya pikir, karena murid-murid sudah bisa menjaga jarak, kemudian kelas dibatasi. Setiap kelas itu biasanya kita kan pakai hybrid, jadi masih ada murid yang di rumah dan masih ada murid yang datang ke sekolah. Tapi kurang lebih yang datang ke sekolah itu di bawah 10 orang. Dan mereka selalu memakai masker dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Sebagai Dewan Sekolah, kita mendukung sekolah tatap muka kembali. Kalau ditanyakan, why do we have to go back to school? Ya, data sudah membuktikan bahwa online learning 100% sudah setahun kita ini, memang mutu dari tingkat pelajaran itu menurun. Jadi kita butuh sekolah itu kembali. At least kalau nggak bisa 100%, tapi ada nilai-nilai sosial, nilai pergaulan antara siswa yang kita harus kembalikan. Oleh karena itu, tatap muka kembali sangat kita dukung. Persiapan yang akan kami lakukan untuk anak-anak tentu selalu mengingatkan mereka pertama-tama untuk jaga jarak dan memakai masker serta rajin cuci tangan. Jadi protokol kesehatan akan kami ulang-ulang kepada anak dan juga memberikan mereka bekal dari rumah sehingga mereka mendapatkan makanan individu dan tidak harus berbagi dengan teman-teman, serta memastikan ada disinfektan, serta masker ekstra kalau maskernya kotor dan bisa ganti dalam waktu beberapa jam. Di sekolah lain di Jakarta, persiapan untuk pembelajaran tatap muka juga tengah dilakukan. Protokol kesehatan harus dipastikan untuk mendapat izin persyaratan pembukaan kembali fasilitas sekolah. We have the 5 requirements in place from the government for face-to-face learning. The first is the establishment of the COVID task force to oversee all operations at the school. The second are our health protocols that all members of staff and all students have to sign to enter the campus. For cleaning, we regularly disinfect and clean all classrooms and areas that all staff and students use throughout the school day. We also have body scanning and temperature checks, as well as a health declaration before staff and students come into the school. In addition, throughout the school we ensure social distancing and physical distancing of 1.5 meters for all staff and students who are on campus. Sebetulnya kegiatannya berjalan seperti sekolah normal biasa. Kami belajar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, sebanyak 7 jam pelajaran setiap harinya. Yang berbeda adalah, kalau dulu setiap pelajaran itu durasinya 50 menit, sekarang menjadi 45 menit. Hal ini dilakukan agar siswa mempunyai kesempatan untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian
siswa mempunyai kesempatan juga untuk membersihkan fasilitas yang mereka pakai dengan disinfektan yang sudah tersedia di kelas masing-masing. Kita sudah sepakat siap untuk anak kita masuk bulan Juli karena kita udah setuju dengan semua sekolah udah untuk cuci tangan, untuk mereka pakai masker, terus jaga jarak udah disiapkan sama sekolah, sama mereka datang ke sekolah mereka akan dijaga sama waktu break sama lunch juga akan dijaga. Dan juga semua guru sama staff udah divaksin sama sekolah waktu masuk Juli, jadi kita udah percaya dan udah siap. Murid dan staf yang akan datang ke sekolah juga harus memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang sehat. Jika telah berada di sekolah, wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara teratur. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dinas pendidikan daerah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pembelajaran tatap muka, termasuk melakukan fungsi pengawasan dan kontrol dalam persyaratannya. Tentu untuk menjamin seluruh siswa dan tenaga pengajar tetap terlindungi selama belajar di masa pandemi. Kami memastikan bahwa sekolah melaksanakan protokol kesehatan tentu dilakukan dengan monitoring yang sangat ketat. Dari hari per hari kami melakukan monitoring. Yang melakukan monitoring bukan saja dari unsur dinas pendidikan, bukan saja dari unsur sekolah atau pengawas, tapi kami juga melibatkan stakeholder yang lain. Kami melibatkan Satgas Covid dari kota maupun dari kecamatan. Kami juga melibatkan rekan-rekan kami yang ada di Dinas Kesehatan, di Sudin Kesehatan, bahkan sampai ke Puskesmas. Yes, I'm very excited to go back to face-to-face learning. I get to socialize with my teachers and friends, and I get to ask very focused questions to my teachers, which I think would be really hard if I was online. Yes, I'm ready to go back to face-to-face learning because the teachers and the principal already told us all the protocols, and I feel like it's very safe. Saya ingin kembali ke sekolah dan belajar terus. Kami janji menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak fisik dengan teman-temannya.